Baca ayatnya. Baca ayat. Baca. Dia, akhi, kalau orang Kristen ada kata bangkit, dia itu dalam pikirannya keluar dari kubur. Baca ayatnya. Baca Yeremia 39. Kau kan nggak percaya dibangkitkan. Kau kan bingung dibangkitkan. Kau kan nggak percaya dibangkitkan. Baca itu ayatnya. Belum pakai tafsir ya. Baca. Kalau ada kata bangkit itu maksudnya keluar dari kubur dia tuh. Baca yang keras. Ada Kristen ini lucu. Bangkit dari pingsan, bangkit dari terpurukan. Banyak kata bangkit Yeremia itu. berapa? Yeremia berapa? Yeremia 30 ayat 9. Yang keras bacanya. Kita baca dulu Daniel dulu biar kita tahu. Yeremia tuh yang lebih dahulu mana? Yeremia atau Daniel? Yeremia dan Daniel. Yeremia dulu lah. Yeremia dulu. Kalau berarti di Daniel itu sesudah Yeremia kan? Makanya baca dulu. Kan kau nanya tadi Yeremia 39. Kok kenapa Anda larinya Daud jauh dibangkitkan, sekali? kau bilang. Anda lari Daud ke belakang. Nah, coba baca dulu. Ya sebentar dulu. Pertanyaan saya di Daniel, kenapa Anda lari ke belakang? Nah, memang di dalam situ kan nggak ada kata Mesias juga. Itu kalau kita mau orang ke tafsir, maka kita akan menemukan Mesias itu. Kita untuk baca Mesias. dulu ya, kita baca ya, kita baca. Kita baca. Saya bacakan Yeremia. Saudara kita ini bertanya dia kayak Yang dosen. keras, bacanya yang keras biar pada denger. Pas giliran ditanya kayak anak TK. Bertanya kayak dosen penguji. Tapi kalau giliran kita tanya dia kayak anak TK pun tidak mau disamakan sama dia. Dia bingung tadi, Daud dibangkitkan katanya. Dan kata Daud, semua juga kita akan dibangkitkan di akhir zaman nanti. Betul. Lucu. Di Daniel sebentar. Saya lupa ayatnya. Ini ayat berapa? Permil. Jangan-jangan dia udah baca Yeremia 39, cuman jadi dia nggak mau bacain. Enggak. Cobalah baca. Saya bertanya Kenapa nggak mau baca? Itu kan tentang yang saya tanyakan, yang saya mau tanyakan kepada Bang Sapa itu tentang akhir zaman di Daniel 12 tuh. Ayatnya yang ke berapa tuh? Bentar. Yang kedua, Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua, saya bukainya ini dia. Nah ini akhir zaman, tentang akhir zaman. Nah itu Bang Yosef, pertanyaan saya di sini kan dikatakan di ayat yang kedua ya, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pertanyaan saya, setiap firman Tuhan itu selalu digenapi. Pertanyaan saya, sosok siapa yang menggenapi firman ini? Silakan dijawab. Siapa yang sebelum akhir zaman, siapa yang sudah menggenapi ini? 12 ayat 2 ya. Ya.
12 ayat 2. 12 ayat 2 itu. Maaf, tadi salah nyebut ayat. Iya, tadi kau kan tadi jadi ayat berapa? Ayat berapa? 12 ayat 2. 12 ayat 2. Ayat 2. Karena Bang Yosef, saya kenapa percaya kepada Yesus? Karena saya akan mati. Saya tidak naik hidup seperti Elia. Oke, ayat 1 dulu ya. Tapi saya akan mati. At that time, pada waktu Mikael will stand, malaikat Mikael akan berdiri. The great heavenly prince, yaitu pangeran surgawi, yang berdiri untuk mendukung the member of your people, untuk mendukung umatmu, bangsamu, Israel. Ini bicara soal Daniel dengan bangsanya Israel yang ada di pembuangan, ingat ya. Jadi Mikael berdiri sebagai pembela Israel. And there will be a time of trouble, dan akan ada masa kesukaran, such as there had never been, yang tidak pernah terjadi. Yang mana nih ayat 2 ini? Many, ya ayat 2. Many of those who sleep in the dust, banyak orang yang sudah mati, yang dikubur di bumi, Tidur di dalam tanah. akan bangkit. Therefore, for this, bagi yang pertama adalah bagi kehidupan yang kekal dan bagi kehancuran yang kekal, gitu. For everlasting abhorrence. Terus pertanyaannya apa? Sini nggak ada ngomong soal tokoh. Siapa yang akan membangkitkan? Nggak ada. Pertanyaan saya, siapa dari semua tokoh, siapa yang menggenapi itu? Berarti ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua kita akan menggenapi itu. Semua kita. Pertanyaan saya, berarti ini belum terjadi. Belum. Ini belum digenapi. Belum digenapi. Ini semua orang, kan ayatnya Semua orang. Nah, mohon maaf. Wadarabalana mathalau wa nasiya khalqah. Itu sama Saya ayatnya tuh. percaya kepada Yesus. Dalam surah Yasin Karena dia diterangkan mati gitu. dan dia bangkit. Saya manusia Nggak ada biasa, hubungannya. saya akan mati. Tak ada hubungannya Tapi saya dengan percaya Yesus saya di bisa situ. Ya. Cak Ayu, nggak ada Percaya hubungannya itu. dengan Yesus. Pertanyaan Dalil saya, itu nggak ada. Bang Yosef, bukti bahwa Tuhan akan membangkitkan orang yang mati pada akhir zaman. Mati terus dibangkitkan. Dan hidup kekal siapa, saudara? kita semua. Kita semua. Pertanyaan saya, siapa, saudara? Kita Hidup semua. kekal ya? Siapa? Kita semua. Ada Siapa? yang hidup kekal di Pertanyaan surga, saya, ada hidup siapa yang kekal di sudah hidup neraka. kekal? Bangkit dan hidup kekal. Siapa? Kita Belum semua. ada. Itu bukan cerita tentang yang sudah terjadi. Baru bukti akan bahwa terjadi. memang benar hal itu yang pada akhir zaman itu benar adanya. Iya, akhir zaman. Silakan. Tapi lucu ente ini, Anda membahas tentang akhir zaman, tapi Anda menyusupkan Bang Suma, kemudian mohon iblis maaf, yang Bang bangkit. Suma. Saya tidak mengajak Bang Suma. Ini dalam hal ini Enggak. Bang Suma tidak Jangan bisa so tahu. Ini komal saya. Oh, Ini komal saya, jangan so tahu. Anda ingin mengambil data-data sama seperti Yehezkiel 37. Al-Quran surah Yasin juga 78, 79 menjelaskan itu. Wadarabalana mathalau wa nathiya halqah. Itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bang Suma, kami tidak ajak-ajak Bang Suma dalam hal ini. Oh, nggak bisa. Islam itu datang berasal dari sumber yang sama. Nggak bisa. Ayat 2 Aki baca deh. Sebentar. Banyak orang. Ini bukan satu orang. Bukan satu orang. Banyak orang. Sama Kecuali ada banyak orang. Nubuatannya begini. Ada satu orang. Satu orang. Nah, banyak orang. Saya Itu. untuk Pak Yosef. Pak Yosef, saya tahu Elia terangkat hidup ke surga, hidup kekal. Mendingan nyembah Elia, ketahuan. Nah, Elia aja kau sembah. Bang Yosef, Elia kau sembah. mohon maaf, Bang Yosef nggak akan terangkat hidup-hidup, tapi Bang Yosef mati. Gimana? Terus yang mati itu harus disembah. Yang kalau mau yang hebat-hebatan yang mana ya Elia dengan Henok yang nggak mati, yang tidak pernah disentuh oleh malaikat maut. Pertanyaan saya Bang Yosef, tunjukkan saya bukti
bahwa akhir zaman itu, kebangkitan itu akan terjadi. Sosoknya siapa yang sudah menggenapi itu? Tunjukkan buktinya. Ya Allah yang karim. Kenapa bisa menggenapi? Cak Ayu, Oke, kita baca. jangan kau Baca kaitkan, deh. dengar. Oh, Bang Jangan Suma, kau mohon maaf. kaitkan Bang Suma, iblis. kami tidak ngajak Sabar. Bang Suma dalam hal ini. Itu iman saya juga, nggak bisa dong. Oh, iman Bang Jangan, Suma juga. Iya, saya tanya. jangan kau kaitkan dengan iblis yang keluar dari kubur itu, jangan. Yang kau sembah itu bukan orang yang diceritakan dalam kitab Daniel itu. Berbeda. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Jangan kau katakan bahwa, oh itu penggenapan. Bang Kan Suma, lucu saya enti. mohon maaf, Oke, kami nggak ajak. Oke, Akhi Zuma, kita bacakan lagi ya Nah, ayatnya. ini ya. komal saya, nanti tinggal saya pencet Oke. ini kau terlempar ke neraka. Kita baca lagi ya. Jangan so Akhi tahu. Zuma. Dan Iya, silakan Nahi. ya, dan banyak dari antara orang-orang Yang telah tidur Iya, yang telah tidur di dalam debu, di dalam tanah, debu tanah. akan bangun. Banyak orang. Sebagian mendapatkan Bang hidup Suma yang nggak kekal. protes kan kalau Orang-orang tidur itu bukan mati kan? Orang-orang berarti banyak atau sedikit? Apalah orang ini. Tidur Jadi kalau ada itu. Joseph, Bang Suma nggak protes. Kata siapa? Justru kalau Anda berbicara tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Anda selalu mengatakan Nabi Isa itu mati. Kami katakan tidak mati. Anda lah yang mengatakan itu, bukan kami yang mengatakan. Nih, kamu itu penumpang gelap. Kau ambil kitabnya Yahudi, kau artikan sesuai dengan kemauan Anda. Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis keluar dari kubur, Anda mengatakan itu adalah Tuhan, kan aneh. Habis itu iblis ini Anda bawa ke Daniel 12. Bang Yosef, katanya iblis bisa bangkit. Bang Suma bilang iblis bisa bangkit, terus hidup Ya kekal. Allah. Ada nggak di dalam Coba-coba, kitab dengar. itu? Ada Mumpung iblis kau bangkit pertanyakan nggak? itu. Mumpung kau pertanyakan itu, dengarkan saya. Ahi, tolong dibacakan di dalam kitab Yesaya 14 nomor 15. Mumpung kau tanya, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama itu adalah setan. Sesuai dengan pernyataan Yesus ya, bahwa yang keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan. Nah, saya kan masih sama Bang Joseph. Bang Suma. Ya tunggu sampai dulu. Pertanyaan saya, Bang Yesaya Joseph bilang 14 Elia. 15 Ahi. Buktinya 15. Elia, Oke, kita baca Elia ya. terangkat hidup kekal. Baliknya, di dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu, Akhi. Itu siapa itu Ahi? Coba baca 12-nya. 12, 13, 14. Nah, 12. ketahuan Wah. tuh. Lucifer. Iblis. Ya. Wah, Yang engkau masuk ke sudah dalam jatuh dari langit, wahai bintang timur. Siapa bintang timur dalam kitab Yesus. Wahyu 22, 16 Yesus. Iblis. Dan kata Yesus di dalam Yohanes 12, 31. Bang Suma. Bahwasanya, dengar dulu. Saatnya dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi kamu menyembah siapa? Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit angkasa maupun di bumi. Itu siapa? Ya iblis, penguasa dunia itu iblis. Menurut Bang Suma, yang keluar dari kubur itu iblis. Yes, Ya kan? menurut Yesus. Nah, Bang Yosef juga menyetujui hal itu. Saudara, di dua raja-raja. Menurut Yesus. Siap. Pegangan, Bang Yosef. Pegangan, Bang Yosef. Cici. Dua raja-raja Cici. pasal 13 ayat 21. Itu tulang belulangnya Elisa kesentuh oleh mayat dan bangkit. Itu sebagai tanda mujizat atau dengar, Bang Suma diam dulu. Bang Suma jangan beri kacau Rena. Bang Suma diam dulu. Pertanyaan saya, Bang Yosef, apakah yang bangkit itu? Apakah jadi Tuhan begitu? Enggak. Enggak. Dulu loh, Yosef. Apakah tulang-tulang itu datang mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia menjadi muridku. Apakah demikian begitu? Tidak. Saya sendiri. Yang mengatakan hal seperti itu adalah
yang ada di kitab lo yang kau sebut Sebentar dulu. Yesus. Ini nggak ajak-ajak Bang Suma dalam hal ini. Masalah hal-hal ajaib begini nggak ajak-ajak Bang Suma. Ya. Lah, Oke. baca Tentang Matius Yosef. 24 nomor 24. Loh, sebentar. Iblis melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Bang Suma. Bang Suma gilirannya nanti Bang Suma. Tenang aja. Oh, Pasti dapat giliran. Monyet. Gantian kamu nanya mulu. Sekarang aku tanya ya, sekali ya. Bang Yosef, Bang Yosef. Enggak, jangan gitu. Tadi Kamu Anda- udah tanya Anda- berkali-kali nih. Tadi Anda Sekarang saya tanya menyetujui satu pertanyaan omongan saya. Bang Suma. Sebentar dulu. Tadi Iya, jangan mengatur di sini dong. Ganti-gantian dong. Kamu udah nanya sama saya berapa kali? Mana nih ini kalian juga saling tanya tadi. Lu, saya belum nanya sekalipun. Saya pertanyaanku satu pun kau tidak jawab, cuma satu doang. Mana kisah Yesus Musa di dalam kitab lo? Kok nggak bisa tunjukkan? Ini gimana ini caranya? Oke, sekarang saya nanya sama kamu. Silakan Ahi, silakan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Yesus atau Allah? Silakan. Oh, Menurut kitabmu Yesus atau atau Allah? Allah, iya. Allah, mohon maaf saya tidak tahu Allah, Bang. Oke, kita lihat kitabmu. Alah, Pada mulanya, di kitabmu ayat itu. 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tidak tahu Allah. Ah, Saya tidak tahu Allah. Mohon maaf, Bang Yosef, saya tidak tahu Allah. alah, murid Paulus ini loh. Ulang ya. Dusta Pada aja mulanya terus. Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh. Loh, kalau Allah iya, tapi kalau Allah saya tidak tahu. Lah. Silakan Aki. Jujur kan? Parah. Saya udah jawab jujur. Ah. Nah, sekarang Yosef kita kembali lagi tadi. Bertanya lagi nanti bertanya. Langit dan bumi. Anda dengar dulu. Selesaikan aja tadi. Yang menciptakan Selesaikan tadi. langit dan bumi Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu firman. Hah? Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Penjelobat ini penjelobat. Saya tidak tahu. Yesus bukan pencipta berarti. Nah, sekarang Pak Yosef, pertanyaan saya. Iya. Nah, berarti Iya, kau kan udah saudara. ya yang menciptakan langit dan bumi Allah. Mantap. Pak Yosef Bukan Yesus. sebentar. Saya sudah jawab. Ya. Tadi Pak Yosef mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu iblis. Pertanyaan saya, saudara Pak Yosef, ada dua ya. Tadi Yang kalian itu Anda kan saya Aki Zuma no. Aki Zuma nanya ya. tadi, loh, Anda setuju tadi. Anda Lah, yang mau nanti kan lagi Bang Zuma. Nah, pertanyaan saya, Bang Yosef. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Itu yang keluar Oleng dari ini udah kubur oleng. itu, yang bangkit itu, apakah itu sebagai tanda mujizat dari Tuhan atau iblis yang keluar dari kubur? Itu Iya. pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pintar ini. Pintar dia. Pintar. Licik. Ya, kok licik? Jangan begitu. Orangnya licik. Dengarkan saya. Bang Suma, Dengar, mohon maaf. dengarkan Kalau hal saya, ajaib ini kita dengar. Sebentar. Kalau kau tidak mau dengarkan saya sepak kau dari sini ya. Kau itu mau seperti Paulus, jangan kau praktekkan jurus Paulus di sini. Saya mengatakan iblis yang keluar dari kubur. Yesus tidak mengatakan masa lampau yang tertulis di 2 Raja-Raja itu enggak. Sekarang juga. Sekarang itu kapan? Pada zaman kitab Raja-Raja ditulis. Sekarang juga dalam bahasa Yunaninya itu adalah apa? Kau paham? Nun, sekarang detik ini iblis dilemparkan keluar. Jangan kau masuk ke raja-raja tuyul. Di sini Tadi orang Bang Suma IQ-nya bawa tinggi-tinggi, di dalam bukan IQ yang seperti orang di Yesaya gereja itu. lu. Tadi Anda bawa Yesaya itu kitab apa? Itu pada saat iblis diturunkan ke alam kubur. Bahlul. Tadi Anda Iblis bawa di dalam kitab Yesaya, itu dengar. kitab Gondrong Burere, dengarkan. Di Yesaya 14, iblis diturunkan ke alam kubur.
Di zaman Yesus, iblis dilemparkan keluar dari kubur. Catat itu. Jangan pula kau bilang Tuhan turun ke kubur, Tuhan keluar dari kubur. Atau mayat masuk ke kubur, begitu keluar jadi Tuhan. Jangan. Iblis yang keluar dari kubur. Harus kau akui itu. Berdasarkan pengakuan Yesus. Tidak boleh tidak. Mana? Mari kita buktikan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Apa kata iblisnya? Dengarkan baik-baik. Yesus, kalau kau sembah saya, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima nggak kuasa itu? Yesus mengatakan, oh maaf, sorry lah, Tuhanku adalah Bapa, aku tidak mau menerima kuasa darimu. Nah, Yesus tidak pernah menerima kuasa. Kata Yesusnya dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba Anda baca di dalam Lukas 4 yang tadi. Di data nomor 13-nya apa yang tertulis? Setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dari mencobai Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Ingat, apa kata iblisnya? Aku akan memberikan kepada siapapun kuasaku ini, yaitu kuasa dunia. Akan aku berikan kepadanya, kemegahan aku berikan kepadanya. Makanya kalau orang Kristen mengatakan kami orang Kristen kaya-kaya, memang iblis menjanjikan kekayaan kepada Yesus waktu itu. Dengarkan itu. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Apakah Yesus menerimanya? Tidak. Nah, ketika Yesus tidak menerimanya, iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis memberikan kuasa kepada orang yang menggantikan Yesus di atas tiang salib, bisa nggak orang ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Bisa. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ayo. Siapa penguasa di bumi ini? Menurut Yesus, iblis. Segala kuasa kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu kalau kalian menyembah aku. Kristen menyembah kepada dia. Kristen kaya-kaya bukan? Perekonomian dikuasai oleh orang Kristen kan? Iya kan? Kenapa? Karena kuasa dunia diberikan oleh iblis. Makanya Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah wahai Bani Israel, agar jangan kau disesatkan, sebab akan datang penyesat iblis, planos dalam bahasa Yunani. Datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia setelah datang memakai namaku menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak itu? Ada iblis datang menyamar memakai nama Yesus. Tergenapi enggak? Penyesat itu menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Pertanyaannya kalau Anda mengatakan tidak tergenapi, pertanyaan saya, siapa banyak orang di bumi ini yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus? Kristen kan? Kalau bukan Kristen yang menggenapi penyesat yang mengikuti Yesus Kristus, lalu siapa lagi? Yahudi tidak, Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Satu-satunya kandidat yang mengikuti Yesus Kristus cuman Kristen. Penyesat datang menurut Yesus bernama siapa? Coba kau jawab, Rames. Penyesat datang setelah Yesus terangkat ke langit bernama siapa penyesatnya? Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika penyesat itu datang memperkenalkan diri. Selamat siang Om Rames, perkenalkan nama saya adalah... Penyesatnya mengaku siapa? Nama saya adalah... Akulah Yesus yang kau aniaya. Sudah selesai. Bang Suma dari tadi nyosor-nyosor terus karena Bang Suma kayaknya... Saya tidak pakai dalil. Oke, saya pakai dalil. Saudara Bang Suma. Bang Suma saya tadi pakai dalil. menyatakan bahwa yang memakai nama Yesus Iblis. Yesus Kristus Iblis itu adalah juru selamat. Jadi apabila ada Tunggu dulu. Luruskan dulu.
Selamat nggak dia? Lu Selamat. Selamat. Hidup Lu selamat. sekali. Hidup sekali saat ini. dengar. Ya, Menurut saya Yesus, tanya, dengar. tenang aja. Kenapa saya tanya? Saudara begini? Rames, Bang dengarkan, Nasir, dengarkan. Dengar dengan saya. Betul, Menurut tadi- Yesus, iblis Jangan, datang memakai nama siapa? Iblis itu apabila dia bilang dia adalah juru selamat, Ngaco. karena Yesus Ngaco. itu Saya adalah ulang. juru Saya ulang. Menurut Ya. Yesus, iblis datang menyesatkan memakai nama siapa? juru selamat. Mesias, juru selamat. Ya. Nah, sekarang kepada Bang Suma tadi mengatakan. Saya ulang sekali lagi bahwa nih, orang sekali lagi. yang mati Sekali lagi. itu adalah Menurut Yesus, Gimana penyesat ya? datang, di mana penyesat itu memakai nama siapa? Penyesatnya mengaku siapa? Jawab. Mengaku juru selamat. Di mana dalilnya Yesus mengatakan begitu? Iblisnya datang memakai namaku. Namaku siapa? Nama Yesus apa? Nama Yesus apa? Namaku Yesus dan berkata, Bukan cuma akulah Yesus Mesias. saja. Berarti iblisnya datang Mesias itu memakai apa? nama Yesus Kristus. Mesias Nah, itu kita apa? deteksi Mesias itu sama apa? Paulus. Dengarkan. Mesias itu apa? Yang datang kepada Paulus, dengar. Yang datang kepada Paulus berdasarkan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Yesus Kristus. Pertanyaan saya, anak Maria manusia atau bukan? Orang firman jadi manusia ya, jadi manusia benar. Manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Lo firman jadi manusia. Manusia atau bukan? Lo jadi manusia ya manusia lah. Ya, manusia. Tapi Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Sebelum jadi manusia apa? Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Sebelum jadi manusia apa? Saya tanya, Apa dia? yang datang kepada Paulus Sebelum juga dia bernama. jadi manusia itu apa? Dengar dulu. Yang datang kepada Paulus namanya juga sama, Yesus juga. Apakah dia manusia? Manusia. Berarti Anda tidak baca dalil. Paulus mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Ayo. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus tapi bukan manusia menurut Yesus? Siapa? Ayo. Saya kan Ada tadi yang sudah datang jawab. memakai namaku tapi bukan manusia. Itu siapa kata Yesus? Tadi kan saya sudah jawab, Bang Suli. Kata Tadi saya Yesus, sudah jawab. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada Ini yang kita datang diskusinya memakai kayak nama gimana Yesus, bukan nih? anak Maria. Bukan anak Maria, memakai nama Yesus datang kepada Paulus. Siapa itu? Menurut Yesus. Yang memakai namanya, tetapi bukan anak Maria, itu siapa menurut Yesus? Emang Menurut Yesus. ada yang datang pakai nama Yesus terus dia ngaku juru selamat terus bukan anak Maria? Ada. Ada. Galatia 1 Siapa? nomor 1. Galatia 1 nomor 1, coba kau baca. Paulus mengabarkan tentang Yesus anak Maria itu. Tidak ada. Coba kau baca Galatia Tidak ada 1 nomor gimana? 1. Baca Tidak ada Galatia 1 gimana? nomor 1. Baca Galatia 1 nomor 1. Berani kau baca? Mulai oleng dia, oleng kapal. Oke, baca. 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 Bang Suma nggak bisa langsung tampilkan di situ ya? Ini Baca aja, baca. Kamu sah kalau kau yang baca itu kitab lo. Galatia 1 Nomor 1. dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa
yang telah membangkitkan dia. Bukan manusia. Dia menjadi rasul bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Berarti bukan anak Maria. Kenapa saya baca belum selesai? Bang Suma harus begitu. Bang Suma kasih data. Sudah minta tolong. Iya, karena data itu sudah ada di tumit saya, sudah di luar kepala, udah ditumit dia. Udah ditumit, nggak perlu lagi ku baca sampai selesai. Aku udah tahu dalilnya. Oke. Yang datang kepada Paulus, sabar. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Oke. Menurut pendapat Paulus, itu dia bukan seorang manusia. Tapi dia adalah Tuhan. Iya. 2 Yohanes, dengar. 2 Yohanes, dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Kena deh. Bisa saya selesai dulu, bisa Bang Suma. Dengarkan dulu sebelum kau lanjut. Dengar. Saya kasih referensi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah antikristusnya. Dalil. Berarti Paulus ini menurut 2 Yohanes 1 nomor 7 penyesat atau bukan? Bang Suma, saya rasa Bang Suma udah diskusi udah lama ya di ini udah lama. Bagaimana moderator? Masa Bang Suma ini cacing pita mesti dipertahankan moderator? Gak tahu. Ilmu sudah tidak ada, babak belur, cuman pinter melintir kata-kata. Hancur dia. Bisanya dia mengambil Yesus tuh ke Daniel, padahal nggak nyambung. Nggak ada hubungannya pun. Kacau. Itulah penyesatan yang nyata. Halo, selamat malam. Halo, Bang.